Coba kamu bayangkan, orang dengan IQ tinggi yang seharusnya bisa menyelesaikan rumus matematika dalam hitungan detik, yang katanya punya kecerdasan di atas rata-rata, kenapa malah sering gagal dalam urusan cinta? Bukankah seharusnya mereka bisa lebih mudah membaca situasi, paham kode-kode halus, bahkan bisa memecahkan puzzle hubungan lebih cepat dari kita semua? Tapi, faktanya, banyak dari mereka justru terjebak dalam hubungan yang rumit, penuh drama, atau malah sendirian di usia yang seharusnya mereka sudah punya pasangan. Kamu pasti pernah dengar, orang pintar selalu sukses dalam segala hal. Tapi nyatanya, apakah itu berlaku dalam hal cinta? Fakta mengejutkan, justru banyak orang dengan IQ tinggi yang gagal total dalam urusan asmara. Kenapa bisa begitu? Apakah pintar secara akademis justru jadi penghalang dalam mencari cinta sejati? Tunggu dulu. Jangan buru-buru mikir kalau kepintaran mereka adalah kunci kebahagiaan. Karena ternyata, otak yang cerdas seringkali jadi musuh dalam urusan hati. Yuk, kita bongkar 10 alasan kenapa orang dengan IQ tinggi malah sering gagal dalam percintaan. Yang pertama, overthinker berlebih. Orang dengan IQ tinggi seringkali terjebak dalam pikirannya sendiri. Mereka menganalisa semua hal, termasuk urusan cinta. Alih-alih merasakan dan menikmati momen, mereka malah sibuk memikirkan setiap detail kecil. Apakah dia benar-benar suka sama aku? Atau apa arti dari pesan pendek itu? Pikiran mereka selalu mengembara, mencari jawaban dari hal-hal yang bahkan tidak ada pertanyaannya. Ini membuat mereka terlalu lama mengambil langkah dalam hubungan. Coba deh kamu tes sendiri, kalau ada pesan yang nggak jelas dari gebetanmu, apa kamu langsung balas atau mikir 10 kali dulu? Yang kedua, standar yang terlalu tinggi. Kecerdasan sering datang dengan standar yang tinggi, nggak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Orang dengan IQ tinggi cenderung mencari pasangan yang sempurna sesuai standar mereka, baik dari segi intelektual, emosional, hingga fisik. Dan sayangnya manusia itu nggak ada yang sempurna, jadinya mereka seringkali merasa nggak puas dan terus mencari sampai-sampai lupa untuk menikmati cinta yang sebenarnya sederhana. Yang ketiga, lebih fokus pada logika ketimbang emosi. Dalam dunia cinta, emosi adalah kuncinya. Namun, orang dengan IQ tinggi seringkali terjebak pada logika. Mereka cenderung melihat cinta dari sudut pandang rasional. Apakah ini hubungan yang masuk akal? Mereka akan menghitung-hitung segala hal, dari kecocokan karir hingga bagaimana hubungan tersebut akan berdampak pada kehidupan mereka. Akibatnya, mereka sering kehilangan kehangatan dan spontanitas yang diperlukan untuk membuat hubungan bertahan lama. Yang keempat, komunikasi yang kompleks dan sulit dipahami. Orang dengan IQ tinggi seringkali berbicara dengan bahasa yang terlalu kompleks atau penuh dengan referensi yang sulit dimengerti orang lain. Mereka bisa asyik dengan topik-topik yang mendalam, tapi pasangannya mungkin merasa tersesat. Cinta membutuhkan komunikasi yang simpel dan jelas. Terlalu banyak analisis, terlalu banyak kata-kata rumit malah bikin pasangan bingung. Yang kelima, takut rentan dan terlalu mandiri. Salah satu ciri khas dari orang cerdas adalah kemandirian. Mereka terbiasa menyelesaikan masalah sendiri, mengandalkan diri sendiri, dan ini kadang membuat mereka takut untuk menjadi rentan dalam hubungan. Cinta membutuhkan kerentanan. Kamu harus bisa membuka diri, menunjukkan sisi rapuhmu. Tapi, buat orang yang selalu merasa mampu, ini jadi tantangan besar. Yang keenam, terlalu sibuk mengejar karir dan pencapaian pribadi. Orang dengan IQ tinggi biasanya punya ambisi besar. Mereka fokus mengejar karir, pendidikan, atau pencapaian pribadi lainnya. Mereka seringkali melihat hubungan sebagai sesuatu yang mengalihkan perhatian dari tujuan mereka. Mereka menganggap waktu yang dihabiskan untuk pacaran atau menikah sebagai penghalang menuju sukses. Yang ketujuh, merasa tidak dimengerti. Karena mereka berpikir jauh lebih dalam dari kebanyakan orang, orang dengan IQ tinggi sering merasa bahwa pasangannya tidak memahami mereka. Bahkan, dalam diskusi sehari-hari, mereka mungkin merasa terisolasi karena topik atau ide yang mereka bicarakan tidak selaras dengan pemikiran pasangannya. Ini menciptakan jarak emosional yang sulit untuk diatasi. Yang kedelapan, perfeksionisme yang merusak. Perfeksionisme bisa menjadi musuh besar dalam hubungan.
Orang dengan IQ tinggi seringkali memiliki gambaran ideal tentang bagaimana hubungan harus berjalan. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi, mereka cepat merasa kecewa. Alih-alih menerima kekurangan pasangannya, mereka justru mencari-cari kesalahan yang membuat hubungan terasa mustahil untuk bertahan lama. Yang kesembilan, terlalu fokus pada kekurangan. Karena terbiasa menganalisa segala sesuatu, mereka seringkali lebih fokus pada kekurangan dalam hubungan. Alih-alih melihat hal-hal positif dan menikmati momen, mereka lebih sibuk menemukan hal-hal yang salah atau tidak sesuai harapan. Yang ke-10, ketidakmampuan untuk berkomitmen secara emosional. Kecerdasan yang tinggi kadang membuat seseorang terlalu berpikir rasional hingga mengabaikan pentingnya komitmen emosional. Mereka mungkin sangat baik dalam menyelesaikan masalah dalam hubungan, tetapi ketika datang ke kebutuhan emosional, mereka merasa kesulitan untuk benar-benar hadir bagi pasangannya. Jadi, buat kamu yang merasa punya IQ tinggi dan sering gagal dalam cinta, mungkin inilah saatnya untuk berhenti terlalu banyak berpikir, terlalu tinggi menetapkan standar, dan mulai menerima cinta apa adanya. Sebab, pada akhirnya cinta itu bukan soal seberapa pintar kamu, tapi seberapa tulus kamu mencintai. Jangan lupa, kadang cinta nggak perlu dipikirin terlalu jauh. Justru disitulah keindahannya, di mana kamu bisa merasakan tanpa harus selalu mengerti semuanya. Nah, gimana? Sudahkah kamu mengenali salah satu dari 10 alasan tadi di dirimu atau orang di sekitarmu? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan siapa tahu video ini bisa jadi kunci buat kamu yang selama ini gagal dalam cinta. Sampai jumpa di video berikutnya.